Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita membahas mengenai penganiayaan iblis. Saudara-saudari, iblis mempunyai satu pekerjaan, yaitu untuk menyerang anak-anak Allah. Cara menyerangnya bukanlah secara tiba-tiba, tetapi seringkali secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 25 mengatakan bahwa iblis menganiaya orang-orang kudus milik Allah yang Maha Tinggi. Nah, istilah menganiaya di sini mengandung arti mengikis atau mengauskan terhadap orang-orang kudus milik Allah yang Maha Tinggi. Iblis mempunyai satu taktik yang harus kita sadari, harus kita benar-benar semua orang Kristen harus sadar terhadap perkara ini, karena taktik ini adalah taktik menganiaya secara perlahan-lahan. Apakah arti mengikis atau mengauskan itu? Itu berarti semenit ini Anda dikikis sedikit, semenit kemudian dikikis sedikit lagi, hari ini dikurangi sedikit, besok dikurangi sedikit lagi. Pengikisan itu tidak kelihatan tetapi selalu mengurangi. Pengikisan ini tidak begitu terasa, tetapi hasil dari pengikisan itu adalah akan menghabisi kita. Efesus 6 ayat 13 mengatakan, hari ini adalah hari yang jahat, yaitu mengacu kepada pengikisan iblis. Di aspek tubuh, kita harus nampak ada pengikisan iblis ini. Seperti tubuh Ayub yang ditimpa oleh penderitaan, seperti duri yang menggocok tubuh Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Semua itu adalah pengikisan iblis terhadap tubuh manusia. Seperti terjadi atas beberapa orang Kristen, dulu sebelum mereka beroleh selamat, tubuh mereka sangat baik, sehat. Tetapi aneh, setelah beroleh selamat, bukannya mereka sembuh, malah sering sakit. Atau malah terima Tuhan, walah kecelakaan, tertimpa ini, tertimpa itu. Badannya makin lama makin lemah, tadinya kuat, dan lain-lain. Bukan hanya di atas tubuh manusia, di dalam hati manusia iblis juga bekerja demikian. Sewaktu Anda baru percaya Tuhan, Anda mungkin sangat sukacita, sangat gembira, sangat damai. Tetapi kalau Anda tidak waspada, tidak mengetahui pekerjaan iblis, sejangka waktu kemudian Anda akan merasa heran. Mengapa Anda hari ini sedikit tidak tentram, esoknya merasa tidak gembira, lusa merasa sebal, dan seterusnya. Demikian sedikit demi sedikit. Akhirnya Anda kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Demikianlah sedikit demi sedikit iblis terus menganiaya Anda tanpa Anda mengetahuinya, membuat Anda letih, lesu, berbeban berat, membuat Anda putus asa. Dalam perkara rohani pun iblis juga berusaha mengikis Anda. Sedikit demi sedikit mengikis doa Anda, sedikit demi sedikit mengikis hati Anda yang bersandar kepada Allah. Sedikit demi sedikit membuat Anda percaya kepada diri Anda sendiri. Makin hari makin PT percaya Tuhan, makin pede percaya diri sendiri. Sedikit demi sedikit membuat Anda merasa lebih pandai daripada dulu. Sedikit demi sedikit membuat Anda lebih bersandar pada karunia yang Anda miliki. Dan sedikit demi sedikit membuat hati Anda menjauhi Tuhan. Kalau iblis dalam sekejap mata dan dengan kekuatan yang besar memukul anak-anak Allah, anak-anak Allah pasti bangkit menentangnya karena udah ketahuan. Karena mereka tahu itu adalah pekerjaan iblis. Betapa jahatnya iblis. Tidak sekaligus memukul Anda, melainkan dalam jangka waktu yang panjang dia bisa mengikis, menganiaya anak-anak Allah, supaya anak-anak Allah hilang sedikit demi sedikit, mundur sedikit demi sedikit. Iblis juga berusaha mengikis waktu manusia. Felix berkali-kali mengundang Paulus untuk berbicara. Paulus yang begitu berkarunia dan berkekuatan, namun setelah berbicara 1 tahun, 2 tahun, Felix belum juga beroleh selamat. Disinilah iblis mengikis manusia. Hari ini mengundang Paulus, belum ada hasil. Besok mengundang Paulus lagi, belum ada hasil. Lusa mengundang Paulus, juga tidak ada hasil. Terus memanggil Paulus, masih tidak ada hasil sampai 2 tahun, tetap tidak ada hasil. Demikianlah iblis mengikis waktu Paulus. Demikian juga halnya iblis bisa mengikis waktu orang-orang percaya.
Kalau anak-anak Allah tidak mengetahui muslihat iblis ini, mereka akan terkena tipu dayanya. Kita harus melawan iblis yang membuat kita terus bekerja tanpa hasil apapun. Kalau Simpson lemah dan kalah, itu masih tidak mengapa. Tetapi ia tidak boleh kehilangan konsekrasi dirinya atau persembahan dirinya. Karena begitu kehilangan konsekrasinya, ia segera kehilangan kekuatannya. Begitu ia kehilangan kesaksiannya, ia segera kehilangan penyertaan Allah. Simpson adalah orang Nazir. Iblis tahu sumber kekuatannya ialah konsekrasinya atau persembahan dirinya. Iblis menjamah titik yang paling penting dari Simpson. Ia ingin mengambil konsekrasinya. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis melalui Delila setiap hari dengan kata-kata merengek-rengek kepadanya. Sampai akhirnya Simpson merasa tidak tahan hati lagi. Seperti mau mati rasanya, dia katakan. Maka diceritakanlah segala isi hatinya. Dibeberkanlah semua sumber kekuatannya. Alhasil ia jatuh ke dalam jerat iblis. Kehilangan konsekrasi, kehilangan kekuatan, kehilangan kesaksian, kehilangan penyertaan Allah. Setiap hari merengek-rengek, setiap hari mendesak-desak. Inilah pengikisan dari musuh melalui Delila. Mau mata kita terjeli, kita akan nampak bahwa iblis mengikis manusia dengan berbagai cara. Di atas tubuh, atas lingkungan, atas kerohanian kita. Ia terus mengikis, bukan menyerang dengan garang, melainkan perlahan-lahan mengikis. Sebab itu kita harus menentang dan mencegah pengikisan iblis ini. Jangan membiarkan iblis terus mengikis kita, terus mengausi kita. Kita harus menolak pengikisan dan pengausan iblis ini. Ketika Paulus memberitakan Injil di Makedonia, ia bertemu dengan hamba perempuan yang dirasuk roh tenung. Perempuan itu mengikuti Paulus dan berteriak-teriak, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepada kita jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, sampai kemudian Paulus tak tahan akan gangguan itu. Ia merasa benci lalu berpaling kepada roh itu dan berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan roh jahat itu pun keluar. Saudara-saudari, di aspek rohani, kita perlu satu rasa benci ini. Kita bukan benci kepada orang, melainkan benci kepada setan. Paulus sungguh benci kepada setan itu, bukan benci kepada perempuan itu. Paulus menyuruh setan keluar dari perempuan itu. Dia menganggap perempuan itu adalah orang ketiga. Ingatlah, ketika iblis menganiaya orang, kita harus mempunyai kebencian, semacam kebencian yang dimiliki oleh Paulus ini. Kalau Anda tahu iblis sedang mengikis tubuh Anda harus mohon Tuhan membuat Anda memiliki perasaan benci terhadap iblis, marah terhadap iblis. Banyak orang bisa marah kepada manusia, tetapi terhadap iblis malah tidak bisa marah. Kalau orang lain menyalahi Anda, dia bisa marah-marah. Tetapi ketika iblis mengikis dia malah tidak bisa memiliki perasaan untuk marah. Kita nampak Paulus setiap hari diganggu oleh setan. Akhirnya ia benar-benar marah. Ia berpaling menentang setan, setan segera pergi. Sebab itu jangan berdiam diri. Kita harus membuka mulut kita dan bersuara. Kalau anak-anak Allah bisa marah dan membuka mulut menentang iblis, oh, itulah akhir dari iblis di dalam dia mengikis dan mengauskan kita. Ada orang tidak pernah mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan kelepasan. Itu dikarenakan dia masih mempunyai tenaga untuk menahannya. Kalau seorang selalu menahan pengikisan iblis, selalu membiarkan iblis menghabiskan semangatnya, membiarkan iblis mengikis habis sukacitanya, membiarkan iblis mengikis habis kerohaniannya, dia telah terkena tipu muslihat iblis. Kita tidak mengatakan bahwa kita harus marah-marah kepada orang-orang yang dipakai oleh iblis itu. Terhadap mereka kita harus sabar, kita harus tetap mengasihi mereka. Tetapi kita harus melawan dan menolak tipu muslihat iblis dan menentang cara kerja iblis yang mengikis dan mengauskan kita. Kalau kita melawan apa yang dikerjakan iblis, maka Allah akan membuat kita memperoleh kebebasan, memperoleh kemerdekaan. Begitu Anda nampak iblis selalu mengikis diri Anda harus melawannya. Efesus 6 ayat 13, Paulus berkata, "Dan tetap berdiri
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, kita harus tetap berdiri, tidak membiarkan iblis terus mengikis, menganiaya kita. Kita perlu mohon Allah membuka mata kita supaya kita nampak penganiayaan iblis atas anak-anak Allah. Kita harus menolak, kita harus berkata, saya menolak, saya menentang, saya tidak menerima pengikisan ini. Begitu kita berkata demikian ini, maka kita perlu ada penudungan darah adi Tuhan. Semoga Allah dengan darah adinya menudungi kita. Saudara-saudari, demikian kiranya pembahasan ini memberkati Anda. Jika Anda ingin orang yang Anda kasih mendengar ini, Anda bisa share ke mereka dan Anda bisa subscribe untuk mengikuti pembahasan-pembahasan selanjutnya untuk kemajuan rohani kita bersama. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.